Halo adik. Halo ibu. Anaknya udah kelas berapa bu? Kelas 1 Pak. Ikut apa hari ini? Mau periksa mata. Oh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada siang hari ini kita patut bersyukur masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di aula Sekolah SDN Kampung Muara 03. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf waktunya karena ini program dari Buddha Seci ya, maka kami kemarin menyeleksi dari tiap-tiap kelas yang terdetek ada gangguan penglihatan. Ternyata anak Bapak Ibu yang terpilih karena memang dipandang ada sedikit mungkin gangguan penglihatan. Jadi yang tahu persis memang gurunya di kelas masing-masing. Alhamdulillah bersyukur kita mendapatkan kuota 130, termasuk nanti diantaranya anak Bapak Ibu kalau memang kedetek ya, terindikasi penglihatannya memang bermasalah, nanti anak Bapak Ibu akan dibantu untuk diberikan kacamata ya Bu? Iya. Nah, diberikan kacamata. Dan Bapak Ibu terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan nanti apa yang diberikan oleh Yayasan Buddha Seci bermanfaat tentunya bagi anak Bapak Ibu terkait kacamata yang akan diberikan ya. Jadi mungkin lebih semangat lagi nanti belajarnya ya. Ini gratis ya, tidak dipungut biaya ya Pak. Iya ya. Ini sifatnya bakti sosial dari Yayasan Buddha Seci. Sekali lagi kasih plus buat Buddha Seci ya. Terima kasih banyak ya. Saya selaku kepala sekolah dan mewakili seluruh orang tua murid yang hari ini akan diperiksa mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Rahayu, Namo Buddhaya. Sebelum anak-anak ini diperiksa matanya, kita akan mendengarkan sedikit sosialisasi atau penyuluhan dari dokter. Karena kalau menurut dokter sekarang anak-anak yang berkebutuhan kacamata itu meningkat tajam, ya. Ini yang menyebabkan anak-anak kita matanya rusak. HP ini yang merusak mata anak-anak. Di bawah 2 tahun ini barang-barang yang terlarang diberikan buat bayi. Anaknya duduk manis, nonton dia itu berjam-jam loh. Ibu sedang merusak anak ibu yang ibu cintai tanpa ibu sadar, karena anak ini calon yo. Siapa yang kalau lagi di sekolahnya selalu ribut, Bu Guru, Pak Guru, saya nggak kelihatan kayak mantu anak-anak. Atau yang adik-adik yang kalau nonton ada jogetnya, ikutan joget nggak, pertanyaan saya. Itu masih lebih baik ketimbang yang nonton aja atau main game aja. Ya. Kedua, batasi maksimal 2 jam sehari, dan 2 jam itu tidak boleh non-stop 2 jam ya. Nanti ada rumusnya. 2 jam itu sudah maksimal. Setelah 2 jam stop. Karena tugas utama anak-anak apa? Yang kenceng? Karena tugas adik-adik sebagai seorang pelajar adalah belajar. Main itu sampingan. Diri aja nggak nyampe. Diri aja. Di sini. Nggak bisa juga. Dari sekolahan
mengasih tahu kita untuk program kacamata dari Buddha Suci, penyuluhan kacamata dari Buddha Suci gitu Pak. Dulunya si Nasya ini pernah pakai kacamata kurang lebih setahunan lah Pak. Nah setahunan, jadi setelah kita periksain di dokter itu, yang sebelah kanannya minus 9 sampai 8, 9 lah segitu Pak. Nah udah 2 bulan ini hilang kacamatanya. Nah kebetulan dari sekolahan ada program kacamata, akhirnya Nasya didaftarin sama wali kelasnya. Gitu, Pak. Dibikin dulu ya, biar pas ya. Bilang apa? Kasih sama-sama. Maulidin umur 10. Pasti sama ya. Aku di rumah main HP. Untuk main-main biasa kayak main game, nonton YouTube, TikTok. Dipakai buat belajar nggak? Enggak. Saya Ibu Hanifah. Awal-awal kelas 1 dia nggak kelihatan papan tulis. Udah gitu dianya nangis terus kan. Pas dikonfirmasi sama ibu gurunya suruh periksa mata, soalnya dia nggak kelihatan mata ke papan tulis. Pas dicek ke optik, yaitu udah 1-1, yang 1,5. Sebenarnya ada kacamata, anaknya nggak mau pakai, susah suruh makainya. Katanya malu. Kalau kita jemput sekolah aja, gerbang kedua di dalam, kita di luar, dia nggak kelihatan. Jadi teman-teman, kita jaga mata biar agar sehat. Arman Maulana Yusuf. Mata saya penglihatannya kurang. Harus dari dekat, nggak bisa lihat jauh. Kalau lihat jauh aku nggak kelihatan. Karena sering mainan HP. Cita-citanya Arman apa? Polisi. Biar bisa jaga mama. Nilai Arman berapa sih sekarang? Nilainya dapat 7, 8. Kalau enggak 100 sering. Wah. Sekali-sekali biasa. Mau dengar dong ngaji satu baris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallah. Dari sekolah beritahu ada pemeriksaan mata gratis, makanya periksa Arman. Soalnya kan dia ngelihatnya mesti dari dekat, kalau lihat jauh dia kurang. Dia kalau ngeliat kadang begini tuh, nggak bisa lihat jauh. Kalau nonton TV juga di rumah gitu, TV-nya jauh, matanya gini, jadi gitu. Iya, perasaannya senang. Alhamdulillah, jadi dia bisa ngelihat pakai kacamata, lihatnya bisa jelas. Sangat membantu. Ya.
Arman ini diterima di sekolah SDN Kapuk Muara 03 ini kelas 1A ya. Termasuknya sih anaknya bisa mengikuti pelajaran. Cuma kalau pada waktu menulis nih, kalau kebetulan saya nulis di papan tulis, ini pasti anak yang pertama maju ke depan nih. Ya, karena nggak bisa jelas, kata dia, tulisannya nggak jelas. Aku nggak jelas ibu, tulisannya aku nulisnya di depan ya. Kalau dilihat sih dari cara melihatnya itu memang benar-benar butuh banget untuk pakai kacamata gitu. Dan sekarang ada dari Bunda Suci ini untuk memberikan kacamata kepada siswa-siswi kita, sangat membantu sekali, terutama Arman ya. Kalau untuk nilainya sih ya bisa mengikutilah di atas KKM lah ya kalau untuk nilai. Ya, oke ya. Hari ini saya ikut baksos di SD Negeri 03 Kapuk. Kebetulan kebanyakan dari anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 ini kendalanya miopia. Jadi yang saya dapat hari ini periksa itu minusnya juga lumayan. Ada beberapa yang tidak bisa dikoreksi dengan kacamata. Mayoritas kebanyakan silinder yang saya dapat hari ini. Silindernya semua hampir rata-rata di atas 2. Dan penglihatan kita biasanya ketajaman penglihatan kita bilang visusnya itu hampir 50, 60 dan tidak ada yang 100%. Hampir kebanyakan bisa dihitung. Jadi 70% udah paling bagus. Dari pola perilakunya, aktivitas sehari-hari, karena gengsi mungkin ditambah lagi kemarin komputer dan handphone, jadi aktivitasnya tidak terlalu banyak di luar, ya bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan memang mereka suplemennya kurang, dokter akan lihat nih. Makanya kebanyakan yang tidak bisa maksimal kita selalu refer ke dokter. Hari ini yang kasus khususnya kebetulan hanya ada 1. Kelihatannya sih karena faktor entah itu trauma, karena benturan atau apa. Tadi ada 1 pasien katarak di usia dini, jadi kita langsung ke dokter aja. Terus yang sebelah lagi minus tinggi. Tadi sempat diperiksa dipakai komputer itu 17 minusnya, yang satunya tidak terdeteksi. Kalau untuk saran mungkin pembatasan untuk aktivitasnya ya. Pembatasan dalam artian kalau seandainya boleh main handphone tapi dibatasin jangan terlalu lama. Terus posisi untuk aktivitas handphone kalau bisa posisi duduk. Jadi nama main gadget tuh boleh nggak? Boleh. Boleh. Ingat ada rumusnya 2 jam maksimal dan harus ditemenin sama mama papa. Jangan dilepas. Waktu 20 menit ini anak-anak harus keluar dari rumah, jalan-jalan, lihat-lihat sekitar. Minimal 20 detik istirahatkan mata. Habis itu baru boleh main gadget lagi. Ini bukan sesuatu yang tidak bisa dicegah, bisa, asal 1 perbaiki kebiasaannya, kedua yang tadi screen time yang kita batasi. Dokter sempat mengedukasi pasien. Jadi kalau seandainya sambil tiduran itu ya mungkin akan memperparah, memperburuk kondisinya, mempercepat karena mereka masa pertumbuhan. Jadi pertumbuhan minusnya itu akan lebih cepat lagi. Beda halnya dengan posisi duduk, screen time dibatasin. Ya mudah-mudahan bisa lebih bagus penglihatannya. Baksos Kacamata SDN Kapuk Muara 03.